Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di mata kuliah epidemiologi penyakit menular PKM 241 dengan saya Ira Martiayu, dosen koordinator mata kuliah ini. Di sesi yang ke-13 kita akan belajar tentang New Emerging Disease, di mana di dalam modul itu ada membahas 4 penyakit, yaitu SARS, Ebola, MERS, dan COVID-19. Tetapi untuk di video ini nanti yang dijelaskan itu hanya SARS dan MERS saja. Untuk Ebola dan COVID-19 silakan teman-teman membaca isi modulnya. Sebelum saya jelaskan tentang SARS dan MERS, kita review dulu. Saya review dulu untuk topik di pertemuan ke-12, yaitu tentang penyakit hepatitis A dan diare. Nah, penyakit hepatitis A dan diare ini adalah penyakit yang termasuk di dalam penyakit yang ditularkan melalui makanan dan air. Nah, jadi cara penularannya itu juga dikenal dengan fekal oral, artinya tinja dari penderita yang sudah mengandung agen biologis, sudah mengandung virus hepatitis A, kemudian atau mengandung rotavirus, itu mengkontaminasi makanan atau air yang akan dikonsumsi. Nah, kemudian air ini akan diminum, makanan ini akan dimakan, kemudian nanti pada akhirnya akan masuk ke dalam tubuh host yang rentan dan bisa menyebabkan penyakit hepatitis A dan juga diare. Nah, untuk pencegahan penyakit hepatitis A dan diare tentunya akan berkaitan dengan bagaimana caranya agar makanan dan minuman yang dikonsumsi ini tidak terkontaminasi oleh virus hepatitis A atau tidak terkontaminasi oleh rotavirus. Nah, silakan teman-teman untuk membaca ulang materi di pertemuan ke-12. Nah, untuk pertemuan yang ke-13 kita mempelajari tentang emerging disease ya. Jadi emerging disease ini adalah penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya ya. Nah, ada beberapa penyakit emerging disease, yaitu beberapa diantaranya MERS, SARS, Ebola, dan COVID-19. Kita akan masuk ke MERS. Yang pertama kita akan bahas tentang MERS dulu. Jadi MERS ini atau kepanjangannya adalah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS adalah penyakit pernapasan akibat virus yang disebabkan oleh Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi di Arab Saudi pada tahun 2012. Nah, jadi agen penyebab penyakitnya ini termasuk di dalam virus corona, di mana virus corona ini adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga sindrom pernapasan akut berat atau SARS dan penyakit coronavirus 2019. Nah, untuk etiologinya, penyebabnya adalah virus yang dikenal dengan MERS-CoV, merupakan suatu strain baru dari virus corona yang belum pernah ditemukan sebelumnya menginfeksi manusia. Nah, untuk reservoir dari penyakit MERS-CoV ini adalah unta berpunuk 1. Ya, itu adalah reservoir utamanya dan sumber infeksinya pada manusia. Virus tidak mudah ditularkan dari orang ke orang dengan mudah, kecuali adanya kontak dekat, misalnya tenaga kesehatan yang merawat pasien ya. Kemudian untuk cara penularannya, virus MERS ini bertransmisi seperti virus corona lainnya yang menyebar dari sekresi saluran pernapasan atau droplet. Penularannya yaitu kalau dari hewan ke manusia itu ditularkan melalui kontak langsung dan tidak langsung dengan unta dromedaris yang terinfeksi di beberapa negara-negara Timur Tengah
Afrika, dan Asia Selatan. Kemudian penularan dari manusia ke manusia bisa terjadi secara terbatas, baik secara langsung melalui droplet pada saat pasien itu bersin ataupun batuk, kemudian secara tidak langsung misalnya kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Kemudian yang berikutnya, untuk riwayat alamiah dari penyakit MERS ini, yang pertama masa inkubasinya adalah 2-14 hari. Kemudian virus corona ini nanti bisa menimbulkan kesakitan pada manusia mulai dari gejala ringan sampai gejala berat seperti common cold, kemudian sindrom saluran pernapasan akut yang berat atau SARS. Nah, untuk gejala-gejalanya biasanya menunjukkan penyakit pernapasan akut seperti demam, batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, ada gambaran pneumonia, kadang-kadang ada gejala saluran pencernaan, contohnya diare, kemudian rasa ingin muntah dan muntah. Untuk definisi kasus MERS-CoV ada yang termasuk dalam kasus suspek, ada yang termasuk di dalam kasus probable dan kasus konfirmasi. Untuk definisi kasus MERS-CoV ini nanti silakan teman-teman baca di modulnya. Kemudian untuk pencegahan, ya, untuk pencegahan penyakit MERS-CoV yang pasti karena penyakit ini ditularkan melalui droplet, maka salah satu pencegahannya adalah menggunakan masker saat sakit atau sedang berada di keramaian. Kemudian melakukan kebersihan tangan dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum tangan itu dibersihkan. Kemudian istirahat yang cukup, tidak mengkonsumsi produk hewani yang mentah atau setengah matang, kemudian menghindari kontaminasi silang juga dengan makanan-makanan yang mentah. Kemudian pencegahan selanjutnya itu adalah membatasi kontak dengan kasus yang sedang diselidiki. Jadi kalau ada orang yang diduga sebagai kasus MERS-CoV, MERS, maka hindari kontak dengan orang tersebut. Kemudian menerapkan etika batuk ketika sakit. Bagi jemaah haji dan umroh disarankan menghindari kontak dengan penderita atau hewan penular, dan kalau mengunjungi peternakan, pasar, atau tempat lain di mana unta dromedaris atau hewan lain itu berada, berarti harus menerapkan perilaku menjaga kebersihan seperti cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah menyentuh hewan. Kemudian menghindari kontak dengan hewan yang sakit. Nah, untuk pengobatan MERS sampai saat ini belum ada pengobatan yang sifatnya spesifik, ya. Jadi kalau pengobatan yang diberikan itu sifatnya adalah suportif, ya, tergantung dari kondisi keadaan pasien. Kemudian sampai saat ini juga belum ada vaksin yang tersedia untuk MERS-CoV. Demikian penjelasan video berkaitan tentang MERS. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang SARS.